Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, oras berkah dalam. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Tema kita kali ini, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Bahan dari Injil Matius bab 8 ayat 18 sampai 22. Baik saudara-saudari, mohon dibantu ya untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup-grup yang saudara ikuti. Berikan juga komentarnya dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Nah, ini bertolak ke seberang itu ya ke seberang danau yang dimaksud. Nah, kiranya waktu itu murid-murid Yesus sudah mulai banyak ya. Disebut orang banyak mengelilinginya ya. Yesus ingin menyendiri. Tapi disebut di sini seorang ahli Taurat ya. Jadi ahli Taurat yang seringkali mendapat kecaman dari Yesus itu tidak semuanya ingin melawan Yesus ya, tetapi ada juga yang tertarik pada pengajaran Yesus. Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Ya, ini tidak main-main ya, mengikuti kemana saja engkau pergi. Nah, biasanya orang yang seperti ini tentu mempunyai motivasi tertentu. Tentu saja tidak dilarang ya oleh Yesus untuk mengikutinya ya, tetapi Yesus ingin memurnikan ya supaya orang-orang yang mengikuti dia itu mempunyai motivasi yang benar, mempunyai motivasi yang baik. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, ini bacaan isinya sama ya dengan di gereja Katolik yang dibaca pada hari Minggu sebelumnya ya, tetapi yang minggu sebelumnya itu kan dari Injil Lukas, sedangkan ini dari Injil Matius ya. Nah, apa maksudnya kembali ke bacaan ini? Serigala mempunyai liang. Ya, kita tahu ya binatang-binatang pun mempunyai liang, mempunyai sarang, artinya mempunyai rumah, ya mempunyai ya ada jaminan materi yang bisa untuk bertempat tinggal. Tetapi anak manusia yang mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya saja tidak punya. Nah, sebutan anak manusia ini di dalam Injil Matius mulai digunakan di sini oleh Yesus ya, dan kiranya Yesus ingin merendahkan dirinya ya supaya orang-orang itu tidak salah mengerti ya, karena kalau dengan sebutan Mesias itu nanti berkonotasi politik. Dan yang menarik kembali ke jawaban Yesus ini, ada orang yang mau mengikuti Yesus tidak memberikan semacam PHP ya, semacam apa ya, janji-janji yang muluk-muluk ya, tetapi justru sebaliknya, kalau orang mau mengikuti aku itu tidak ada jaminan apa-apanya loh, mau apa tidak. Nah, inilah yang digunakan oleh Yesus untuk memurnikan motivasi itu ya. Seorang lain lagi berkata, salah seorang muridnya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Apa yang dimaksud di sini? Tentu kiranya bukan maksudnya bahwa ayahnya itu sekarang sedang meninggal lalu tidak boleh mengubur ya, tetapi kiranya penafsiran lebih tepat begini.
bahwa dia mempunyai ayah yang sudah tua, mempunyai orang tua yang ya mungkin sudah sakit-sakitan, ya barangkali tidak lama lagi bisa saja sudah meninggal. Nah, orang ini ingin menjadi murid Yesus, tetapi ya supaya tidak ada beban, biarkan tunggu nanti kalau orang tuaku sudah meninggal, saya akan ikut Yesus secara total. Nah, kiranya seperti itu lebih pas ya penafsiran ini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Nah, saudara-saudari yang terkasih, jelas sekali ya di sini Yesus tidak ingin memberikan semacam janji-janji yang muluk-muluk kepada orang-orang yang mau mengikutinya. Justru Yesus ingin supaya mereka itu mempunyai motivasi yang murni. Ya, ikut Yesus itu memang berat. Ya, ada seleksi yang ketat. Nah, sampai sekarang ini juga diterapkan di dalam gereja Katolik. Ya, makanya kalau kita seringkali disebut ingin kristenisasi dengan membaptis banyak orang, kok kiranya nggak tepat ya. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Banyak orang yang ingin menjadi Katolik itu. Ya, tetapi kita mengatakan kalau kamu belum ikut pelajaran sekurang-kurangnya setahun, mulai menyesuaikan diri di dalam gereja, nggak bisa. Ya, pengertian setahun itu seperti apa? Ya, bukan tiap hari lalu selama setahun seperti anak sekolah ya, tetapi memang hanya seminggu sekali ya, tetapi proses itu harus dijalani ya kurang lebih sekitar 44 minggu sampai 52 minggu ya, alias setahun. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa merenungkan ya, ikut Yesus itu tidak ada jaminan-jaminan yang sifatnya material. Ya, tetapi kalau kita sudah mantap ikut Yesus, ya berkat-berkat itu akan mengalir. Entah seperti apa ya, sekurang-kurangnya kalau berkat materi itu belum kita alami sekarang, pasti berkat-berkat rohani itu akan kita rasakan dari kasih Yesus. Berkat kesehatan, ya, berkat ketenangan di dalam hidup, tidak ada lagi kekhawatiran ikut Yesus, dan masih banyak lagi. Baik saudara-saudari yang terkasih, selamat untuk merenungkan. Tetap mantap ikut Yesus ya, menjadi murid Yesus yang tangguh, menjadi murid Yesus yang tetap teguh. Tuhan Yesus memberkati, berkat dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman, nyalakan loncengnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.